atau tadi jalannya sidang ada sejauh ini baru 2 saksi. Tanggapannya Pak dari penjelasan saksi. Tapi 2 saksi yang sangat penting ya, yaitu satu dari Kementerian Koordinator Perekonomian ya, dan satu dari APTRI atau Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia. Ya, jadi mereka sangat membantu menjernihkan ya kondisi di 2015-2016 ya, saat saya dituduh melakukan berbagai hal terkait impor gula. Ya, yang pertama sangat-sangat jelas bahwa saat itu tidak ada surplus gula. Ya, jadi tidak ada tuh yang namanya saya mengimpor gula saat negara lagi surplus gula. Yang ada adalah surplus gula itu hanya untuk 3 bulan ke depan. Ya, jadi gula dibilang mencukupi untuk Hari Raya Idul Fitri saja, ya bukan sampai akhir tahun 2015. Ya. Dan itu dikonfirmasi oleh saksi dari Kemenko Perekonomian maupun dari Asosiasi Petani Tebu ya. Satu, kedua, saya dituduh mengimpor gula mentah, ya bukan mengimpor gula putih. Ya, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa sesuai aturan harusnya yang diimpor adalah gula putih. Ya, tapi sekali lagi dua-duanya, saksi dari Kemenko Perekonomian maupun dari APTRI mengatakan, kita sejauh mungkin menghindari impor gula putih karena dari segi perekonomian itu kurang menguntungkan, ya karena kita jadinya impor barang jadi, bukan impor bahan baku untuk pengembangan industri. Ya. Dan dari segi petani tebu juga lebih merugikan. Ya, tadi saksi dari APRI mengatakan, kalau kita impor gula putih itu langsung dari pelabuhan masuk ke pasar, itu langsung hajar harga gula petani. Ya, sementara kalau kita impor gula mentah, itu lewat proses perindustrian dulu, ya lewat pabrik-pabrik diolah dulu, tapi ke pasarnya lebih pelan, ya sehingga dampak negatif kepada harga gula yang diperoleh oleh petani tidak sebesar kalau misalnya langsung impor barang jadi. Ya, jadi itu yang kedua. Ketiga, saya kira tadi menarik banget ya, saksi dari APRI menyampaikan bahwa ternyata di akhir 2014 Presiden Jokowi itu membubarkan yang namanya Dewan Gula. Ya, jadi ini memang terjadi sebelum saya menjabat, ya kira-kira setahun sebelum saya menjabat, atau kira-kira 8 bulan ya sebelum saya menjabat. Tapi ternyata dulu ada yang namanya Dewan Gula, ya, dan itu dibubarkan ya oleh Presiden Jokowi saat itu, sehingga setelah itu ya Asosiasi Petani Tebu tidak lagi diundang ya ke rapat-rapat dengan kementerian-kementerian, ya dengan pemerintah untuk memberikan masukan. Ya, jadi saya kira tadi menarik sih, tapi tadi juga saksi dari Asosiasi Petani Tebu menyampaikan ya memang ada petani yang rugi di 2016 ya, tapi itu bukan karena impor gula, tapi karena tahun itu cuacanya sangat buruk, jadi hujan tinggi, yang namanya rendemen tebu menjadi rendah, jatuh, kemudian juga biaya angkut jadi naik ya, dan sebagainya karena jalan banjir dan sebagainya ya. Jadi saya sangat bersyukur ya. Terima kasih kepada saksi-saksi dari Kemenko Perekonomian dan dari Asosiasi Petani Tebu ya. Ya, jadi lagi Pak, jadi patung penegasan saja, jadi keterangan 2 saksi tadi ada nilai, ada substansi bahwa meringankan Anda. Betul, keterangan saksi tadi itu meringankan posisi Pak Tom selaku terdakwa. Karena apa? Dalam dakwaan itu secara tegas dikatakan Pak Tom Lembong ini memberikan izin impor gula saat surplus gula, saat surplus petani tebu. Nah, ini ternyata dari kedua saksi yang dihadirkan dari Kemenko dan dari juga APTRI itu menyatakan surplus itu hanya bulan Mei, Juni, dan Juli. Tapi kalau sampai bulan Desember itu kosong, nggak ada stok. Makanya bulan Oktober 2015 Pak Tom memberikan izin impor di bulan 2015. Dan yang kedua, yang paling penting lagi nih ya, apa sih dasar dakwaan itu dinyatakan surplus? Ternyata adalah kelebihan atau sisa stok di akhir tahun. Keterangan saksi membantah. Kenapa dibantah? Karena sisa stok akhir tahun itu adalah penggunaan akan dihitung sebagai buffering atau stok tahun berikutnya. Jadi itu bukan surplus. Jadi pemahaman dalam dakwaan yang dituangkan dalam dakwaan itu adalah surplus, itu salah total. Makanya kami sangat meyakini bahwa persidangan ini akan semakin terang bukti yang menyatakan bahwa Pak Tom Lembong tidak bersalah, dan sudah seharusnya kalau memang itu tidak dilakukan saat surplus dan tidak melanggar peraturan, itu harusnya Pak Tom dibebaskan. Nah, yang selanjutnya, keterangan yang penting lagi adalah dalam rakortas tersebut tidak ada larangan mengimpor GKM.
Bahkan Rakortas lah yang memerintahkan kalau impor itu harus GKM atau gula kristal mentah. Itu yang dilaksanakan Pak Tom. Pak Tom melaksanakan hasil koordinasi, bukan perintah Pak Tom. Ya, jadi hasil rapat koordinasi itu memerintahkan agar impor gula kristal mentah agar ada nilai tambah di dalam negeri. Nah, hal ini juga dikonfirmasi saksi satunya yang dari Aptri bahwasanya kalau impornya gula kristal putih itu gula akan berhadapan dengan gula petani. Itu tidak baik bagi petani. Malah lebih baik adalah impornya gula kristal mentah dan itu memberikan nilai tambah kepada masyarakat serta harga jual lebih murah untuk masyarakat gitu secara garis besar. Saksi 2 siang ini ya. Kondisi Pak Tom gimana, kan kemarin sempat ditunda sidang karena kondisi Pak Tom lagi sakit. Saya sekarang udah baik, ya. Jadi memang 2 minggu lalu lebih ya, sempat sakit sampai demam 38,6 Celcius. Ya. Tapi terima kasih semuanya doanya. Dan saya sudah pulih, sudah kembali bahkan olahraga seperti biasanya. Jadi sudah baik kan. Tadi saya lihat juga dari Bu Siska datang untuk mendampingi jalannya sidang, memberikan dukungan moral atau ada tanggapan seperti apa? Ya, kami satu paket tentunya, ya kan. Jadi apa, dalam segala aspek kehidupan kan kita selalu hadir bagi masing-masing ya. Kita selalu mencoba ya saling mensupport, saling mendukung. Oke. Terima kasih. Sehat-sehat, Pak. Sama-sama, makasih ya. Oh ya, makasih ya.